Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Ketemu lagi dengan saya Omar dari bisnisomar.com. Hari ini saya akan share tentang 10 steps to start a business. Jadi saya ingin sedikit merangkum ya langkah-langkah bagaimana kita nanti akan memulai sebuah bisnis yang mungkin selama ini banyak teman-teman ingin melangkahkan kakinya menjadi seorang pebisnis tapi masih ragu-ragu ya, atau mungkin masih ngawang-ngawang gitu ya, mau bisnis apa gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing 10 steps ya. Jadi langkah demi langkahnya, sehingga nanti ketika kita ingin pindah kuadran dari employee lalu menjadi business owner itu langkah-langkahnya lebih jelas gitu, lebih clear gitu loh. Nah, ini yang akan saya sharing selama beberapa menit ke depan, dan mudah-mudahan apa yang saya sharing ini bisa menjadi guidance ya bagi teman-teman gitu. Jadi memang ketika kita ingin memulai satu bisnis, satu hal kendala terbesar kita adalah keraguan untuk memulai, ketakutan akan kegagalan. Nah, ragu dan takut ini sebenarnya adalah salah satu penyakit dari orang yang ingin memulai satu bisnis ya. Dan ini terjadi karena kurangnya ilmu. Sebenarnya kita berbisnis itu ada langkah-langkahnya, ada caranya gitu. Banyak orang yang sudah membangun puluhan bisnis ya, jatuh bangun, mereka enjoy saja tuh membangun sebuah bisnis gitu, karena mereka sudah tahu ilmunya gitu. Sehingga ketika mereka membangun satu bisnis gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, terus sampai mereka berhasil. Mereka santai aja tuh gitu loh, karena sudah tahu kerangkanya seperti apa, langkahnya seperti apa, antisipasi seperti gimana, mentalnya harus sekuat apa, mereka sudah punya ilmunya gitu loh. Nah, ragu dan takut itu tadi itu bisa diatasi dengan kita terus mengupgrade ilmu kita. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama. Untuk memulai sebuah bisnis, kita harus membuat yang namanya business plan. Jadi start with a business plan ya. Sekarang juga Anda ambil kertas selembar ya, tuliskan business plan Anda dengan guidance yang nanti akan saya berikan ya. Sekarang juga ambil kertas ya, mulai tuliskan business plan Anda seperti apa, karena ini seperti sebuah roadmap ya, seperti sebuah blueprint. Jadi kalau kita mau bangun rumah nih, kalau kita tidak punya gambarnya, kita tidak punya desainnya, kita tidak punya tata ruangnya seperti apa, maka nanti rumah yang jadi itu akan asal-asalan dan tentunya akan menjadi costly ya. Jadi biayanya membengkak, kemudian tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Ya, ruangannya terlalu sempit lah ya kan, tata ruangnya juga nggak pas lah, sehingga akhirnya nanti effort yang sudah kita keluarkan untuk membangun rumah tersebut menjadi kurang optimal. Sama dengan bisnis, kita harus buat dulu, kita harus visualisasikan dulu dalam sebuah plan ya. Langkah-langkahnya seperti apa, biayanya berapa, mau kemana, itu kita buat dulu dalam sebuah plan. Nah, apa saja sih yang harus ada dalam sebuah business plan? Berikut ini ya. Ada executive summary, ini yang membuat rangkuman dari seluruh aspek-aspek yang ada dalam bisnis kita gitu. Kita harus sebut namanya executive summary. Lalu company description. Nah, company description ini yang menjelaskan bisnis kita tuh mau di bidang apa sih gitu. Nah, ini juga ini sebenarnya bagus sekali ya kalau kita bisa bikin sebuah business plan ya, karena di sini kita membuat lebih jelas apa yang kita lakukan gitu. Karena banyak juga nih, saya ketemu dengan teman-teman yang ketika dia mau mulai belajar berbisnis gitu, hari ini ketemu nih, bisnis lo apa sih? Jualan kaos ya kan. Terus 2 minggu kemudian ketemu, bisnis lo apa sih? Gue sekarang jualan ini, jualan itu. Banyak sekali yang dijual gitu ya. Memang mungkin di awal itu kita perlu stretching ya, kita perlu belajar untuk berjualan ya. Tapi kalau dari awal saja kita sudah ngambang nih, sudah nggak jelas gitu loh. Bisnis lu mau bisnis apa sih? Lu mau fokus di mana sih gitu? Itu tidak terdescribe dengan baik, maka nanti tidak akan kemana-mana gitu.
Oke lah, katakanlah dia berjualan, ya, dapatkan sesuatu, dapat uang, dapat profit, tapi nggak kemana-mana karena perusahaannya tidak terdistribusi dengan baik. Lalu yang berikutnya adalah market analyze. Nah, ini juga penting. Market analyze ini bukan sekedar kita melihat bahwa barang ini bisa dijual gitu, atau produk dan jasa ini bisa dijual, bukan sekedar itu, tapi juga kita bicara tentang volume. Ya kan, seberapa banyak kita bisa jual produk ini di pasar gitu. Jangan sampai kita berjualan ketika kita mau scale up, kita mau perbesar, dia sulit gitu loh. Ya, mungkin bisa terjadi karena lokasinya, mungkin juga bisa terjadi karena negaranya, mungkin juga bisa terjadi karena produk itu memang sudah satur, sudah udah nggak begitu laku gitu loh. Atau juga bisa jadi apa namanya, kompetisinya sudah terlalu ketat gitu. Nah, ini yang kita harus lakukan analisa ya terhadap market yang ada, sehingga nanti ketika produk ini kita launch ya, dia sedikit demi sedikit atau nanti kita melakukan satu lompatan, marketnya itu bisa observe terhadap produk kita. Nah, kita perlu melakukan namanya analisa market ya. Lalu yang berikutnya organization and management. Nah, ini juga penting ya. Ini juga penting dan juga banyak dilupakan oleh orang-orang, karena ketika dia berbisnis ya sekedar berbisnis aja gitu, berjalan aja gitu, dan mereka semua yang melakukan ya. Jadi perpindahan kuadrannya itu dari tadinya dia sebagai seorang karyawan ya kan, menerima pekerjaan dari bosnya, lalu ketika dia membuka bisnis justru dia bos juga, dia karyawan juga tuh, semua dikerjain sama dia, tidak punya yang namanya organization. Padahal sebuah perusahaan dikatakan perusahaan karena dia punya organisasi, dia punya manajemen. Kalau enggak itu namanya ya self employee aja gitu, hanya pekerjaan satu orang gitu. Tapi kalau namanya perusahaan, kita mau bikin satu bisnis, kita harus punya organisasi dan punya manajemen. Nah, organisasi dan manajemen inilah yang dari awal harus kita setting minimal kalau kita masih sendiri ya, masih perorangan, minimal kita punya yang namanya director di situ ya, yaitu pemilik bisnisnya. Lalu kemudian ada sales and marketing, ya itu juga satu bidang tersendiri. Lalu ada finance-nya, ya kan, ada bagian operation-nya, bagian project-nya misalkan, atau bagian HRD-nya. Itu kita buat dulu, walaupun semuanya kita pribadi yang mengerjakan gitu. Dengan kita membuat satu struktur organisasi seperti itu, dan kita mulai memanage apa saja tugas dari masing-masing bagian organisasi tersebut, itu akan memudahkan kita ketika nanti bisnis mulai berkembang, lalu akan masuk tim baru atau orang-orang baru di dalam bisnis kita tinggal mendelegasikannya, dan kita sudah punya panduannya, sehingga akan memudahkan kita melakukan proses delegasi dan mensistematisasi bisnis kita seperti itu. Lalu yang berikutnya yang harus ada dalam satu bisnis plan adalah service dan product line. Nah, kita juga harus mulai membuat satu planning service produk dan jasa apa saja yang nanti melingkupi apa yang kita tawarkan di bisnis kita, gitu loh, sehingga dia nanti terintegrated, ya kan? Apa produk knowledge-nya, kemudian keuntungannya apa aja, kemudian fasilitas apa saja sih yang diterima oleh customer ketika dia membeli produknya dari kita, gitu loh. Nah, semua itu line itu yang di describe dengan jelas, sejelas-jelasnya gitu loh. Dan kita jadi nanti akan memiliki pengetahuan yang menyeluruh terhadap produk kita, dan itu yang bisa menjadi nilai lebih dan trust dari customer terhadap kita, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah marketing and sales. Nah, marketing and sales ini sebetulnya adalah dua bidang yang terpisah sebenarnya gitu. Walaupun dia satu jalur gitu, tapi dia terpisah karena banyak orang yang salah nih terhadap marketing and sales. Mereka berpikir ini satu kesatuan, padahal sebenarnya marketing and sales ini adalah dua hal yang berbeda, walaupun dia satu jalur gitu ya. Nah, maksudnya begini, kalau marketing itu berbicara tentang leads generation, bagaimana kita meraih prospek sebanyak-banyaknya ke dalam bisnis kita itu. Jadi marketing ini tugasnya membawa sebanyak-banyaknya orang untuk ke toko kita, ke website kita, ya kan, sehingga customer itu dari tadinya cold ya, dia tidak mengenal kita, minimal dia mengontak kita ya. Sehingga nanti
terjadi interaksi, terjadi tawar-menawar, sehingga nanti tugasnya beralih ke sales. Sales nanti yang akan melakukan conversion. Dia akan melakukan konversi, dia akan melakukan salesnya, dia akan close the dealnya. Adanya di sales gitu. Nah, marketing dan sales akan bekerja sama. Marketing akan membuat promo, membuat brosur, membuat website, membuat spanduk, membuat pameran dan lain-lain, sehingga customer datang. Lalu sales di sisi lain mereka akan melakukan yang namanya conversion strategy gitu. Sehingga ketika orang sudah datang, mau nggak mau, kalau sudah datang harus closing gitu. Nah, itu tugas sales. Ya. Nah ini juga perlu dibuat satu perencanaan yang matang ya. Ya, contoh misalkan teman-teman berbisnis di online gitu ya, itu harus dibuat. Marketingnya adalah bagaimana iklan di Facebook, iklan di YouTube, di yang lain-lain gitu, di website. Lalu salesnya itu adalah kemampuan ketika orang sudah mulai mengontak kita, ya, kemampuan ketika orang sudah bertanya-tanya gitu. Closing the salesnya harus dipertajam dan itu dibuat ya, dibuat langkah demi langkahnya, seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah funding request. Nah, funding request ini begini teman-teman. Banyak orang yang kadang-kadang saya perhatikan suka menyepelekan bisnis itu. Ya, sering dikatakan bisnis itu tanpa modal, ya kan, modal minim. Yes, saya setuju bahwa sebagai seorang entrepreneur kita bisa meminimalisasi yang namanya modal. Ya. Tapi bukan berarti kita menyepelekan mengenai modal. Ya. Banyak orang yang berpikir bahwa ya udah bisnis tanpa modal minim gitu loh. Ya memang bisa jalan tapi lama, atau bahkan mungkin stagnan, tidak akan jalan gitu. Jadi bisnis yang baik itu adalah dia juga mempunyai satu perencanaan funding yang solid juga gitu. Sehingga nanti bisnisnya itu ketika ada satu peluang ya, dia sudah punya source of investment, sumber-sumber investasi, investor mana saja yang bisa diajak bekerja sama, sehingga ketika ada proyek yang membutuhkan dana yang lebih besar, mereka punya covernya gitu, atau mungkin juga punya link ke pembiayaan seperti itu, sehingga nanti bisnisnya itu bisa terus berjalan. Jangan sampai nanti ketika ada satu peluang besar karena modalnya tidak ada, menunggu sampai modal itu ada. Nah, itu yang nanti membuat bisnis itu menjadi kurang fluent gitu, kurang lancar gitu. Oke, funding request. Lalu yang berikutnya, teman-teman juga harus bikin yang namanya financial projection. Nah, ini dia nih, ini yang kebanyakan pebisnis itu menjalankan bisnisnya yang baru-baru mulai ya, pemula nih, yang startup ya, itu tidak punya yang namanya financial projection. 6 bulan ke depan itu mereka butuh dana berapa sih untuk bisnisnya? Berapa gaji yang harus dibayar, berapa listrik yang harus dibayar. Mereka tidak punya yang namanya planning seperti itu, projection seperti itu. Sehingga akhirnya by feeling gitu loh. Sehingga tidak melihat bahwa secara pelan-pelan ternyata bisnis itu mulai mati gitu loh. Karena katakanlah misalkan 6 bulan ya, 6 bulan. Itu hanya 1 bulan dia tuh nutup atau untung. Tapi 5 bulan yang lainnya itu minus gitu loh. Jadi selama 6 bulan itu ternyata dia itu menyuntik dana terus untuk bisnisnya. Nah, ini kalau tidak dilakukan namanya financial projection, maka nanti tidak akan punya target terhadap salesnya. Tapi kalau punya financial projection, dia punya tuh target sebulan itu minimal dia punya sales misalkan 20 closing, ya kan. Kalau bulan itu hanya ada 5 closing, artinya di bulan berikutnya dia harus tambahkan lagi target salesnya gitu. Nah, inilah yang makanya penting sekali menggunakan financial projection dan kita masukkan dalam business plan kita, sehingga nanti kita punya early warning system misalnya. Early warning system bahwa bisnis kita ini sebenarnya berjalan dengan baik atau stagnan atau jangan-jangan mati perlahan-lahan ya. Makanya buatlah financial projection, sederhana aja sih, sederhana. Kebutuhan setiap bulan berapa, target salesnya berapa gitu. Nah, nanti kita akan bicara tentang namanya break even calculation ya. Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Oke, kita masuk ke step 2. Nah,
Nah, tadi kita udah punya tuh yang namanya perencanaan. Ya, kita punya bisnis plan-nya. Oke, itu sudah satu prestasi dan selamat ya buat Anda. Anda sudah membuat satu bisnis dan sudah direncanakan dengan baik. Nah, step yang berikutnya adalah continuous learning. Nah, ini sebenarnya proses yang harus dilalui oleh seorang pebisnis. Ya, kenapa saya katakan begitu? Karena coba Anda perhatikan tadi, ketika Anda membuat satu rencana bisnisnya, itu banyak sekali aspek yang harus Anda pelajarin. Financial projection, market analysis, ya, kemudian sales strategy, macam-macam itu kita harus banyak pelajarin gitu. Tadi dengan kita punya planning seperti tadi, maka continuous learning kita itu akan runut gitu nantinya. Akan bagus sekali karena kita dari setiap bagian-bagian itu kita akan dipaksa untuk belajar. Nah, cara belajar yang paling efektif adalah finding the mentor. Cari mentor. Cari orang yang sudah berada di bisnis kita dan sudah ahli di situ dan dia sudah punya ilmunya yang mau sharing ke kita. Bagaimana caranya finding the mentor? Join business community. Ikut seminarnya, ikutin videonya seperti video saya sekarang ini. Ikutin blognya. Ya kan, ketemu sama orang yang silaturahim, ya kan, traktir kalau perlu, ajak makan siang, ya, kemudian juga itu tadi ikut workshopnya, samperin, ya, find mentor. Karena apa? Kalau kita punya seorang mentor, itu ibarat kita naik gunung yang tinggi gitu ya. Kalau kita punya pemandu untuk jalan ke gunung itu akan nikmat sekali perjalanannya. Walaupun capek nih, capek, kemudian kok nggak nyampe gitu ya. Kok lewat jalan kayak begini gitu. Tapi karena kita ada pemandu, kita tahu kita akan sampai ke tujuannya gitu. Jadi finding mentor. Ini sudah eranya seperti ini. Banyak sekali orang-orang yang siap berbagi, termasuk saya ya gitu. Jadi kalau mau ikut mentor sama saya, traktir saya ya. Canda. Oke. Jadi gitu. Kita harus continuous learning. Learning adalah bagian dari seorang pebisnis. Oke, step berikutnya, create your customer avatar. Nah, ini maksudnya apa sih customer avatar itu? Apakah film Avatar? Oh, bukan. Customer avatar itu adalah customer profile. Jadi kita membuat sebuah rekaan, kita membuat sebuah profile, kita membuat sebuah modeling dari customer kita gitu loh. Kenapa kita harus buat modeling dari customer kita? Supaya kita nanti terarah jualannya. Kita tidak mungkin menjual satu produk kita itu kepada semua orang. Kalau ditanya, Mar, lu jualan perumahan ke siapa? Ke semua orang? Nggak bisa. Pasti ada segmennya, pasti ada audiensnya, pasti ada targetnya yang spesifik, yang harus kita buat, yang harus kita target. Sehingga nanti ketika kita membuat materi promosi produknya itu sendiri, itu akan tepat sasaran gitu loh. Nah, bagaimana kita meng-create customer avatar kita? Gunakan rumus ini: who, where, what, why, how. Ya. When juga ada sebenarnya. Cuman ini sebenarnya who, where, what, why, how. Who-nya itu siapa sih? Umurnya berapa sih? Penghasilannya berapa sih? Kemudian hobinya apa sih yang mereka baca apa sih? Ya kan? Itu who-nya. Ya kan, kerjanya apa sih gitu loh. Nah, itu who-nya. Jadi dengan begitu nanti kita akan memiliki pendekatan yang spesifik terhadap who-nya ini. Lalu where? Di mana sih mereka kumpulnya? Ada di mana sih mereka? Terus mereka kalau ngumpul tuh ngapain aja sih gitu. Nah, itu nanti juga bisa menjadi satu strategi pendekatan dan bagaimana kita bisa menghampiri mereka gitu loh. Dan atau bisa juga nanti kita bikinin tempatnya supaya mereka ngumpul di situ gitu loh. Ya, where-nya. Lalu what-nya. Apa sih yang sebenarnya mereka cari? Produk apa sih yang mereka inginkan? Ya kan? Kemudian sebenarnya kalau mereka beli satu produk nih, apa sih pain point mereka gitu loh? Apa sih yang mereka kok kalau gue beli barang ini kok jelek banget gitu. Nah, itu pain point itu kalau kita bisa isi, kalau kita bisa tahu, wow,
itu closing rate-nya sangat tinggi. Lalu yang berikutnya, why they buy from us? Kenapa sih mereka bisa sampai beli sama kita? Atau kenapa sih mereka mau beli satu barang dengan harga mahal, ya kan, dengan enteng aja gitu loh? Apa emosi yang mengikuti produk tersebut sehingga mereka mau membeli dari produsennya? Seperti itu. Kita temukan why-nya. Why-nya jangan-jangan mereka senang transaksi sama kita karena kita orangnya ramah, jujur, dan kita tidak ada hidden agenda. Mereka senang datang ke kantor kita atau ke toko kita karena suasana tokonya tuh pokoknya keren deh gitu. Ada emosional di situ. Ada emosional yang ikut di situ gitu. Nah, itu yang perlu kita jabarkan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah how. Kalau semuanya tadi who, were, what, why-nya itu udah kita describe, kita udah kita detailkan, tinggal kita bicara how-nya. Gimana kita bisa menawarkan ke mereka? Nanti bicara tuh, kita pakai Facebook kah, pakai YouTube kah, pakai ini, pakai itu, pakai pameran kah, atau kita direct selling gitu. Nah, itu how-nya itu nanti akan mengikuti gitu. Kalau kita sudah punya who, where, what, why-nya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke step keempat. Nah, ini menjadi follow up dari yang tadi ya. Jadi standing out of the crowd. Jadi kalau kita udah tahu nih siapa sih yang mau kita jual gitu ya, marketnya seperti apa sih, tinggal kita standing out of the crowd aja gitu loh. Kita jadi beda aja dari yang lain gitu. Kalau yang lain ngasih fasilitas A, kita A plus gitu. Kalau yang lainnya putih, kita merah. Kalau yang lainnya, ya pokoknya kita coba untuk tampil berbeda, tapi berbeda yang terukur, dan memang sudah kita rancang sehingga si customer itu nanti jatuh cinta sama kita gitu. Nah, ini terkait juga dengan bisnis name kita. Ya, apa nama bisnis kita itu? Kalau ibarat kata tuh ya nge-branding lah, kita nge-branding gitu. Kita bisa mulai dari personal branding, bisa juga kita melalui company branding, itu corporate branding. Tapi di era internet sekarang kita harus melakukan dua-duanya, personal branding dan corporate branding. Oke, masuk ke 5. Nah, ini juga kalau tadi kita sudah punya panduan terhadap customer profile kita. Nah, ini kita bicara kita mau jualan di mana sih gitu loh. Terus kita punya izinnya nggak sih supaya nanti produk yang kita rilis itu tepat lokasi, tepat sasaran, dan legal gitu loh. Dan kalau kita sudah punya target market seperti tadi, maka kita nanti tidak akan salah meletakkan produk gitu loh. Jangan sampai produk yang cocoknya kita jualan di mall kita taruh di traditional market, atau sebaliknya, karena kita merasa wah ini produk siapa aja beli nih, semua orang beli nih, mau taruh di mana aja ada orang beli nih, akhirnya kita jualan di mall, padahal sebenarnya di mall itu biaya sewanya mahal, ya kan? Lebih cocok dia dijual misalkan di traditional market. Nah, inilah yang nanti akan membuat bisnis kita menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, tepat market, tepat lokasi gitu loh. Oke, seperti itu. Dan kita masuk ke step ke-5, step ke-6. Oke. Step ke-6, sell. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau kita baru mulai satu bisnis ya, ini memang tantangan utama dari seorang bisnis yang baru saja memulai bisnisnya adalah put your head above the water. Ibarat orang berenang ya, orang baru belajar berenang nih, dia nyebur masuk ke air. Ya alhamdulillah, dia sudah menyebur, artinya dia sudah basah, dia sudah mencoba untuk masuk ke air. Tapi yang terjadi adalah dia akan tenggelam. Ya kan? Dia akan tenggelam karena dia harus menahan berat badannya, lalu dia harus menyeimbangkan tubuhnya sehingga akhirnya dia muncul di permukaan air. Supaya apa? Supaya bisa bernafas, kalau enggak nanti dia tenggelam gitu. Nah, sama dengan sebuah bisnis yang sedang kita mulai. Itu sama banget. Kenapa? Karena beban dari bisnis yang baru dimulai itu sangat banyak sekali. Kita harus modal ini, modal itu gitu ya. Kemudian harus bayar ini, bayar itu. Sehingga akhirnya kita tuh seperti orang yang tenggelam. Kadang muncul dikit,
tenggelam lagi. Nah, tugas kita adalah put your head above the water. Anda harus upayakan supaya Anda tetap berada di posisi bisa bernapas gitu. Nah, gimana caranya? Ya jual, jual, jual. Tidak ada lain dan tidak bukan adalah bagaimana supaya cash flow bisa masuk dengan berjualan. Seperti itu. Karena kita bukan bisnis yang punya modal besar gitu loh. Beda kalau mungkin dengan corporate ya, yang mereka sudah menyiapkan dana sekian triliun atau sekian ratus miliar untuk menjalankan perusahaannya selama 5 tahun gitu loh. Mereka sudah siap berdarah-darah. Tapi kalau kita sebagai pebisnis UKM ya, yang baru mulai, yang baru start, itu mau tidak mau sell, jual. Oke, nah nanti kita bicara tentang strategi bagaimana cara menjual. Ada ratusan strategi, ada ratusan cara yang nanti kita akan bahas, yang kita bisa manfaatkan di bisnis kita, dan kita harus coba semua. Kenapa? Karena banyak cara untuk berjualan, banyak caranya, tinggal bagaimana kita meraciknya. Oke, masuk ke step ke-7. Nah, ini juga kelanjutannya. How do you know my business? Nah, ini penting nih. Kalau tadi kan sel jualan tuh, kita sebar brosur, bikin kartu nama, bikin spanduk ya, iklan di Facebook, bikin website, bikin YouTube, ini itu semua kita hajar tuh, kiri kanan atas bawah ya, semua kita lakukan gitu. Nah, langkah berikutnya kita harus ukur tuh. Ya, tiba-tiba ada yang nelfon kan, halo Pak Omar, ya gimana? Saya mau beli ini tuh. Selalu lakukan ini. Tanya ke mereka, Pak, ngomong-ngomong nih Pak, saya boleh tanya ke Bapak? Iya, ada apa Pak? Bapak bisa tahu produk saya dari mana Pak? Apakah dari website, dari iklan, dari marketplace, atau yang lain-lainnya gitu. Nah, latih nanti tim sales kita, atau karena kita masih sendiri, mungkin kita sendiri, untuk selalu menanyakan hal itu. Jadi kita ada SOP-nya, ketika ada orang telepon, kita tanya, mereka dari mana tahu perusahaan kita ini gitu loh. Ya kan? Tanya, how do you know my business? Gitu. Nah, kalau nanti ini sudah berjalan di kita nanti bisa melakukan namanya tes dan ukur terhadap sales funnel kita. Sales funnel itu nanti urutan-urutan ya yang membawa proses dari marketing kita sehingga akhirnya terjadi sales. Nah, ini sangat menarik sekali. Kenapa? Nanti kalau kita sudah menguasai sales funnel, maka bisnis kita dalam kondisi seperti apapun, ya kita bisa melakukan namanya kejar target atau yang lainnya gitu. Karena ada sistemnya di situ, sales funnel itu tadi. Nah, caranya adalah kita harus terus melakukan tes dan ukur terhadap kondisi dari sales funnel tersebut dengan menanyakan, how do you know my business? Oke, itu step ke-7. Step yang berikutnya ya, makin menarik ya. Nah, ini step ke-8. Build your gold mine. Nah, ini memang kalau lagi membangun satu bisnis ya, itu kita tuh ekstra sport jantung ya. Iya, kita udah banyak yang nelfon, udah banyak yang menghubungi, tapi nggak closing nih gitu loh. Jangan khawatir teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita melakukan jualan ya kan, kita promo, kita iklan segala macam, itu kan akan banyak interaksi dengan orang-orang yang sebenarnya belum kenal kita. Ya, kalau bisnis baru tuh begitu kan, kita baru memperkenalkan diri ke market bahwa ada bisnis yang seperti ini loh gitu loh. Dan mereka mulai kontak kita. Saja, artinya ini masih cold ya, masih cold calling, artinya mereka juga belum kenal kita sebenarnya. Ibarat kata persentase trust ke kita baru 10-20%. But itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting mereka mau kontak kita dulu. Ya. Perkara belum closing, mereka belum trust ke kita, itulah tugas kita untuk melakukan yang namanya edukasi terhadap mereka, sehingga nanti satu saat mereka punya kesempatan untuk deal dengan kita, mereka mau berinteraksi dengan kita, disitulah saatnya kita mendapatkan closing dari situ, seperti itu. Nah, makanya kalau istilah saya, ketika kita melakukan promo segala macam iklan, itu sedang
membangun sebuah tambang emas kita gitu, tambang emas kita. Dan kita membangun small pond, big cash. Jadi kita membuat sebuah kolam kecil yang akan nantinya itu akan menjadi big cash-nya kita gitu, seperti itu. Oke? Jadi jangan khawatir kalau sudah banyak kontak, itu kumpulin, itu adalah database kita. Itu yang akan kita edukasi dan kita akan nurture sehingga nanti suatu saat mereka menjadi pelanggan kita. Oke? Don't worry ya. Oke, sekarang masuk ke step 9. Nah, ini dia. Your 90 days plan. Jadi begini. Banyak dari kita sudah membuat satu perencanaan, ya kan? Detail segala macam, tapi sedikit yang akhirnya terjadi menjadi satu aktivitas gitu loh. Menjadi daily plan, menjadi daily action. Ya, mereka melakukan listnya. Sedikit yang melakukan itu. Karena berpikirnya macam-macam gitu loh. Inilah itu banyak alasan menunda sehingga akhirnya plan yang sudah dibuat dengan sempurna itu tadi hanya sebatas planning, hanya sebatas perencanaan, tidak dijadikan sebuah action plan. Nah, kalau dalam istilah saya ini adalah eat the elephant. Eat the elephant itu maksudnya gini, kalau kita mau makan gajah, nggak mungkin kita telan semuanya itu gajah, muntah kitanya, bahkan mungkin nggak muat. Tapi yang kita lakukan apa? Kita potong-potong tuh gajah. Kita iris-iris kecil-kecil ya. Sebagian kita simpen. Yang bisa kita lakukan itulah yang kita lakukan. Fokus on what you can do. Fokus di situ aja. Lakukan yang bisa kita lakukan. Terus menerus. Tapi itu tadi, Anda buat day to day-nya, plannya seperti apa, sehingga nanti setiap hari Anda merasakan progresnya. Ya kan? Kalau enggak, nanti tidak akan terjadi. Ya, saya sebenarnya ada satu video yang khusus membahas masalah anti plan, saya akan cari di YouTube. Ya, tapi buatlah ini supaya memang benar-benar terjadi. Nah, kita lihat di step yang 10. Plan vs actual. Nah, ini yang terakhir. Jadi selalulah kita melakukan yang namanya monitoring, mengetahui where are you now, mengetahui posisi kita tuh ada di mana. Nah, itu bisa kita ukur, itu bisa kita lakukan jika kita punya plan dan kita punya actionnya, kita punya actualnya. Kalau salah satunya nggak ada, ini nggak akan bisa kita lakukan. Maksudnya begini, ada orang yang punya plan nih, dia bikin plan sempurna, bagus, semua market analysis punya itu, udah, tapi nggak dijalanin. Tapi dia nggak punya do list, dia tidak melakukan apa-apa. Ya mau diukur apanya? Orang masih plan kok. Tuh, masih hanya impian, masih hanya di atas kertas gitu. Nah, lalu ada juga nih orang yang dia berbisnis tuh hajar aja gitu loh. Pokoknya gue bisnis dulu, gue jalanin dulu. Gitu. Bagus kalau dia merecord semua aktivitasnya, nanti diukur dari itu berdasarkan apa yang dilakukan, ya kan, apa yang belum, apa yang dilakukan. Nah, itu bisa. Tapi kalau dia hanya hantam kromo, pokoknya bisnis aja lah, jualan aja lah, dagang aja lah gitu loh. Nah, mau diukur dari mananya gitu loh. Nah, oleh karena itu, kalau saya lebih sarankan, karena ini sebenarnya sederhana, hal yang tidak terlalu rumit. Yang rumit itu sebenarnya kitanya, karena kita menunda gitu. Jadi bikin plannya seperti apa, lalu actualnya seperti apa. Seminggu sekali coba dilihat, coba diukur, coba dievaluasi sudah sampai mana. Dan Anda akan merasakan hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Anda merasakan satu progress day by day, weekly by weekly, monthly, terus sehingga akhirnya cita-cita Anda akan tercapai. Oke? Demikianlah 10 step. Saya yakin ini belum lengkap ya, karena memang keterbatasan waktu. Tapi saya yakin dengan video pertama ini saya akan melakukan satu langkah di mana saya akan membantu teman-teman untuk memulai bisnisnya dan meraih impiannya. Dan saya rasa jika teman-teman punya pertanyaan terhadap langkah-langkah ini gitu, silakan menghubungi saya dengan melalui email atau melalui nomor telepon, atau bisa ketemu saya langsung gitu ya. Kita nanti bisa berdiskusi dan saya siap membantu teman-teman, all for free, pokoknya niat saya memang ingin membantu teman-teman, karena saya yakin dengan saya membantu, suatu saat saya juga akan dibantu oleh teman-teman gitu ya. Dan silakan di-share kalau like dengan video ini,
juga sering kunjungi blog saya supaya manfaatnya bisa terasa lebih banyak ke teman-teman yang lain. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata, dan insya Allah saya akan terus berbagi kepada teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.